Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya ingin memulai obrolan kita dengan sebuah kutipan yang sangat menginspirasi, yaitu manusia tragis, di mana manusia tragis adalah manusia yang tidak bisa melupakan masa lalu, yang khawatir akan masa depan, dan dia tidak pernah mensyukuri hari ini. Ungkapan ini sangat menarik karena mengingatkan kita bahwa hidup harus dinikmati di setiap momennya. Dan kita harus berfokus pada saat ini, bukan masa lalu atau masa depan yang belum pasti. Jadi mari kita bahas lebih lanjut tentang topik menarik ini dan temukan cara untuk hidup dengan lebih bahagia dan damai. Siap untuk bergabung dalam perbincangan kita kali ini? Mari kita mulai. Manusia tragis adalah manusia yang tidak bisa melupakan masa lalu, yang khawatir akan masa depan, dan tidak pernah mensyukuri hari ini. Hal itu menggambarkan bahwa ada tiga sikap atau kebiasaan yang dapat membuat seseorang merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan kehidupannya. Pertama, manusia yang tidak bisa melupakan masa lalu dapat terjebak dalam kesedihan, penyesalan, atau rasa bersalah terhadap kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Mereka mungkin merasa sulit untuk melepaskan hal-hal yang terjadi atau yang telah terjadi dan terus memikirkannya, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk menikmati saat ini dan berharap pada masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, manusia yang khawatir akan masa depan cenderung merasa cemas, takut, atau khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Mereka mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab atau ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kesulitan untuk merasakan kebahagiaan di hari ini. Yang terakhir, manusia yang tidak pernah mensyukuri hari ini tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam momen sekarang. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang mereka miliki tidak cukup dan selalu merasa tidak puas dengan hidup mereka saat ini. Dalam rangka untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, penting untuk belajar dari masa lalu, namun kita juga harus berani melepaskan hal-hal yang tidak dapat diubah. Selain itu, manusia perlu merencanakan masa depan kita, tetapi juga harus belajar untuk hidup di saat ini dan menghargai apa yang telah dimiliki saat ini. Dengan cara ini diharapkan bahwa kita mendapat hal yang menjadi lebih bahagia dan lebih memuaskan hidup kita di saat ini. Manusia juga perlu memahami bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah dua konsep yang ada dalam pikiran kita, dan yang benar-benar ada hanyalah saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai dan mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini dan membuat yang terbaik dari setiap momen yang diberikan kepada kita. Dalam hidup kita semua mengalami kegagalan, kesalahan, dan tantangan. Namun, sikap yang positif dan keterampilan adaptasi sangat penting dalam menghadapi situasi sulit. Dengan belajar dari kesalahan dan kegagalan di masa lalu, kita dapat berkembang dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Dan dengan menetapkan tujuan yang realistis untuk masa depan, kita dapat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, sangat penting untuk tidak mengabaikan kebahagiaan kita saat ini, saat berusaha untuk mencapai tujuan di masa depan. Saat kita belajar untuk menghargai momen sekarang dan menjalani hidup dengan lebih sadar, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dalam hidup kita. Ungkapan manusia tragis adalah yang tidak bisa melupakan masa lalu, yang khawatir akan masa depan, dan tidak pernah mensyukuri hari ini, menggambarkan tiga sikap atau kebiasaan yang dapat membuat seseorang merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan kehidupannya. Untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, manusia perlu belajar dari masa lalu, merencanakan masa depan mereka, namun juga hidup di saat ini dan menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan dan menjaga sikap positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengenang masa lalu bukan berarti kita harus terus-menerus meratapi kegagalan atau kesalahan yang pernah terjadi. Namun sebaiknya kita bisa memetik hikmah dan pelajaran darinya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu, khawatir akan masa depan juga bukanlah hal yang buruk, selama kita bisa mengelolanya dengan baik dan tetap berfokus pada tindakan yang dapat membawa kita mendekati tujuan yang ingin dicapai. Namun, jangan sampai kekhawatiran tersebut
membuat kita tidak menikmati momen sekarang atau meremehkan apa yang sudah kita miliki. Bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini juga sangat penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kita bisa memulai dengan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebersihan rumah, makanan yang enak, atau waktu bersama keluarga dan teman-teman. Dengan menghargai dan bersyukur atas hal-hal kecil tersebut, kita dapat membangun sikap positif yang akan membawa pada kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih besar. Manusia yang tidak bisa melupakan masa lalu, khawatir akan masa depan, dan tidak pernah mensyukuri hari ini akan mengalami kekurangan dalam kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki dan membangun sikap positif yang dapat membantu kita mencapai tujuan dan kebahagiaan hidup yang lebih besar. Menghargai setiap momen yang kita miliki adalah sikap penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Berikut akan kita bicarakan beberapa cara, akan kita utarakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Yang pertama, mempraktikkan kesadaran diri atau self-awareness. Mengembangkan kesadaran diri adalah salah satu cara untuk menghargai setiap momen yang dimiliki. Dengan memperhatikan pikiran, emosi, dan tindakan kita pada saat ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana perasaan kita dan bagaimana kita merespon lingkungan sekitar. Praktikkan meditasi atau yoga atau beribadah kepada Allah SWT secara rutin dapat membantu meningkatkan kesadaran diri. Kemudian, menikmati setiap momen. Jangan terlalu fokus pada tujuan akhir dan jangan biarkan kesibukan atau kekhawatiran menghalangi kita untuk menikmati setiap momen atau menikmati proses. Cobalah untuk menikmati keindahan di sekitar kita seperti pemandangan alam, musik yang kita sukai, atau waktu bersama keluarga dan teman-teman, atau apapun yang kita lakukan sebisa mungkin untuk kita nikmati. Kemudian berterima kasih atau bersyukur. Lalu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita miliki saat ini, bahkan jika itu hanya hal-hal kecil. Berterima kasih pada orang-orang yang kita cintai dan pada lingkungan sekitar kita akan membantu kita memahami nilai dari setiap momen yang kita miliki. Hilangkan distraksi. Distraksi seperti gadget, televisi, atau media sosial dapat menghalangi kita untuk benar-benar menikmati momen sekarang. Hilangkan distraksi tersebut dan fokuslah pada hal-hal yang penting di hadapan kita. Lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa hidup. Ini bisa berupa hobi, aktivitas fisik, atau bahkan mencoba hal baru yang menantang kita. Dengan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, kita dapat lebih mudah menghargai setiap momen yang kita miliki saat ini. Menghargai setiap momen yang kita miliki adalah tentang melihat nilai dari setiap momen, menikmatinya dengan sepenuh hati, dan bersyukur atas hal-hal kecil yang dimiliki. Dengan mengembangkan sikap seperti ini, diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Membangun sikap positif adalah sesuatu proses yang membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun sikap positif, diantaranya sadari pikiran dan perasaan. Maksudnya adalah kita perlu menyadari pikiran dan perasaan kita. Kita perlu memahami bahwa pikiran dan perasaan kita mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Dengan memahami pikiran dan perasaan kita dapat belajar mengatasi masalah yang dihadapi dan membangun sikap positif dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kita perlu mengubah cara berpikir. Cara berpikir yang negatif seringkali membuat kita merasa terpuruk dan tidak bersemangat. Sebaliknya, berpikir positif membantu kita untuk lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan lebih produktif. Cobalah untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Jangan fokus pada kelemahan, fokuslah pada kelebihan. Hal ini salah satu cara untuk membangun sikap positif. Jangan terlalu fokus pada kelemahan kita. Sebaliknya, fokus pada kelebihan dan potensi diri kita. Sekecil apapun itu, potensi yang kita miliki pasti sangat bermanfaat. Dengan fokus pada kelebihan tersebut, kita akan merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk mencapai tujuan kita. Lakukan hal-hal yang kita sukai dan yang membuat kita bahagia.
Dengan melakukan hal yang kita sukai, kita dapat merasa lebih bahagia dan bersemangat untuk menghadapi tantangan yang ada. Beri dukungan pada diri sendiri dan jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Beri dukungan pada diri sendiri dapat membantu kita untuk membangun sikap positif dalam menghadapi berbagai situasi. Kemudian jangan sering mengeluh atau meratapi keadaan. Baliknya cobalah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan mencari solusi, kita dapat membangun sikap positif dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan lebih aktif. Membangun sikap positif adalah tentang sadar akan pikiran dan perasaan kita, mengubah cara berpikir negatif menjadi positif, fokus pada kelebihan dan potensi diri, melakukan hal-hal yang kita sukai, beri dukungan pada diri sendiri, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan membangun sikap positif ini, kita dapat membangun kepercayaan diri, produktivitas, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, begitulah pembicaraan kita tentang manusia tragis. Semoga kita semua tidak menjadi manusia-manusia tragis. Jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih bahagia dan damai. Jadi nikmatilah momen-momen tersebut. Jika Anda suka dengan obrolan kita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan obrolan dan seru lainnya di masa depan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.